Halo, kali ini kita akan membahas tentang fitur baru di Mindful Day Plus yang sebetulnya sudah dirilis beberapa hari yang lalu, namun baru sempat saya buatkan video tutorial cara penggunaannya. Dan em, yaitu fiturnya adalah objektif dan indikator. Kita tidak akan hanya membahas demonya saja, tapi ada beberapa hal yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu yang pertama adalah problems atau masalah apa sih yang berusaha kita selesaikan dengan objektif dan indikator. Kemudian kita akan membahas apa itu objektif dan apa itu indikator, ya. Baru setelah itu kita akan melihat demonya, yaitu objektif dan indikator, dan juga kaitannya dengan fitur Focus Sprint, ya, fitur yang sudah lebih dulu dirilis pada saat Mindful Day Plus awal rilis. Setelah itu kita akan tutup dengan transformasi apa yang diharapkan jika seseorang menerapkan objektif dan indikator. Oke, langsung saja ke slide berikutnya. Ini adalah problems atau masalah yang berusaha diselesaikan dengan objektif dan indikator, yaitu yang pertama adalah kehilangan arah atau fokus, ya. Karena tanpa arah yang jelas, kita mudah terjebak dalam tugas-tugas harian tanpa merasa ada progres yang signifikan. Berikutnya adalah kesulitan menetapkan prioritas. Untuk bisa berprogres gitu ya dengan lebih cepat, kita harus mampu memprioritaskan hal yang tepat. Seringkali kita, apalagi kalau orang bisa melakukan banyak hal gitu ya, dia akan tertarik dengan melakukan proyek baru, kelihatannya bagus, padahal sebetulnya itu hanya ilusi ya. Sebetulnya itu hanyalah distraksi. Karena eh, hal yang dikerjakan, hal baru yang dikerjakan ternyata seringkali tidak relevan dengan tujuan utama saat ini ya. Tujuan atau objektif saat ini. Nah, kalau kalian ya tidak pernah mendokumentasikan, mencatat apa objektif kalian saat ini, ya maka problem-problem ini akan muncul gitu ya. Yang berikutnya adalah kurangnya motivasi dan akuntabilitas. Lagi-lagi tanpa tujuan yang jelas dan terdokumentasi, kita akan mudah kehilangan motivasi dan akuntabilitas. Berikutnya adalah sibuk terus, ngerasa sibuk terus tapi dampaknya mikroskopik ya. Terlalu berfokus pada menyelesaikan tugas tanpa menilai dampaknya dapat menyebabkan siklus kesibukan, tapi merasa stagnan, nggak ada progres yang diinginkan gitu. Jadi kayak gitu-gitu aja, ibaratnya seperti itu. Oke, kita akan menyelesaikan masalah-masalah tadi dengan objektif dan indikator. Yang pertama, objektif itu apa sih sebetulnya? Jadi, objektif adalah tujuan atau sasaran yang ingin kita capai gitu ya, atau mimpi lah. Biasanya bersifat ambisius dan mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh seseorang atau bahkan organisasi ya. Tapi karena ini kita fokusnya adalah ke personal, berarti apa yang ingin dicapai oleh seseorang ya, apa yang dicapai oleh seorang profesional. Nah, ini adalah karakteristik karakteristik dari objektif. Yang pertama harus spesifik, kemudian relevan, kemudian inspiratif, dan juga mendorong peningkatan kualitas atau kinerja ya, tetapi tetap realistis dan dapat dicapai. Jadi singkatnya menantang tapi realistis. Nah, ini saya contohkan ya, contohkan pada kasus saya untuk Mindful Day karena saya sedang menghandle Mindful Day. Salah satu objektif yang sekarang ini ingin saya fokuskan misalnya adalah meningkatkan kepuasan users Mindful Day atau meningkatkan profit Mindful Day ya. Atau misalkan contoh lain ini kalau teman-teman misalkan ingin belajar untuk yang ini ya terkait IT gitu ya, ingin menguasai DevOps pada platform AWS ya bisa. Misalnya menguasai skill DevOps pada platform AWS ya. Di sini kita belum bicara tentang ukuran ya. Kita masih berbicara tentang sesuatu yang ingin kita capai, yang aspiratif, yang inspiratif ya. Dan juga bisa memicu peningkatan kualitas diri kita gitu. Nanti ngomong tentang ukuran adalah di indikator ya. Ini yang akan kita bahas berikutnya. Yaitu indikator. Ini saling berkaitan ya antara objektif dan indikator. Indikator adalah ukuran spesifik yang digunakan untuk melacak dan menilai progres menuju pencapaian objektif. Jadi indikator membantu mengukur sejauh mana tujuan tersebut itu sudah dicapai. Karena kalau kita sekedar ngasih impian, tujuan gitu aja tanpa ada indikator yang jelas,
bisa jadi kita sebetulnya stagnan tadi ya. Kita tidak ngelihat seberapa kita sudah maju dan kita gitu-gitu aja karena kita nggak bisa evaluasi, kita nggak bisa ngelihat sejauh mana progres yang sudah kita capai saat ini dibandingkan dengan saat pertama kali kita memulainya. Nah, inilah pentingnya kenapa kita memerlukan objektif dan indikator. Nah, karakteristik dari indikator yang pertama adalah bersifat kuantitatif ya. Kemudian bisa diukur dengan jelas. Sehingga bisa dipantau dengan mudah dan merupakan ukuran kunci terhadap pencapaian objektif. Jadi indikator itu indikator kunci dan harus relevan dengan ketercapaian dari objektifnya. Jadi bukan sesuatu yang nggak ada hubungannya ya. Indikator itu ya mengindikasikan apakah objektifnya, apakah kita semakin dekat ke objektif ya tercapai atau kita stagnan ya seperti itu. Itulah kenapa harus yang ukuran kunci itu. Misalnya nih tadi balik lagi ya, jika objektif saya adalah meningkatkan profit mindful day, ya maka salah satu indikatornya apa? Apa indikator bahwa profitnya itu naik? Salah satunya ya tentu jumlah subscriber Mindful Day Plus naik, ya kan? Nah, itu udah pasti, udah kunci dan kalau semakin naik berarti kan artinya semakin banyak yang membayar dan profitnya naik. Itu indikator. Nah, di sini ada seperti semacam rumus atau formula ya, yaitu di mana posisi kita saat ini, kemudian targetnya berapa gitu ya, kemana, dan juga current current sekarang itu posisinya di mana. Kalau di contoh sini ya, contoh yang saya berikan, plus subscribers naik dari 37. Artinya starting awalnya sekarang nih sudah ada 37 misalnya ya, users yang Mindful Day Plus. Kemudian saya ingin naikkan ke 100 ya. Itu targetnya. Dan sekarang berapa? Misalnya udah 40 ya nanti kita tracking. Sudah 40 kalau misalkan oh naik lagi tidak 50 ya kita tracking seperti itu. Ini dari 37 ke 100 gitu ya. Bisa aja sebetulnya dari 37 ke 500 atau 37 ke 1000. Terserah kalian, tapi bagi saya karena saya tidak ingin terlalu terbebani dengan apa ya, dengan beban yang dalam waktu singkat gitu ya. Saya akan pecah. Ibaratnya dalam bahasa Jawanya itu mipil atau eh, di breakdown lah ya, di breakdown. Nggak langsung 1000 tapi 100 dulu. Nanti kalau misalkan 100 sudah tercapai, saya bisa membuat objektif yang sama ya, meningkatkan profit mindful day, tetapi nanti starting pointnya bukan lagi 37 tetapi 100. Jadi from 100 ke, katakan jangan 1000 langsung, ke 500 ya. Nanti naik lagi. Jadi step by step ya. Ketika 100 sudah tercapai, berikutnya apa? Berikutnya apa? Akan begitu seterusnya sehingga kita akan terus melihat progres dari yang kita harapkan. Apapun target yang kita inginkan. Oke. Nah, mengapa objektif dan indikator itu penting untuk growth kita gitu ya? Karena satu, memberikan kejelasan tujuan ya. Jadi membantu individu menentukan tujuan yang ingin dicapai yaitu dengan objektif dan dengan spesifik ya dan terukur melalui indikator. Yang berikutnya adalah meningkatkan fokus. Jadi profesional atau kita atau siapapun lah, pelajar bahkan juga bisa dapat menetapkan prioritas dan memfokuskan upaya pada hal-hal yang benar-benar penting. Jadi mengurangi distraksi dan membantu menghindari tugas-tugas yang tidak mendukung tujuan utama. Seperti itu ya. Dan berikutnya adalah pengukuran yang jelas. Indikator karena bersifat kuantitatif ya, disarankan bersifat kuantitatif walaupun bisa juga tapi sebenarnya semuanya bisa dikuantitatifkan sih nanti ya. Kemudian sehingga individu dapat melihat secara objektif progres yang dicapai karena pengukurannya jelas. Jadi mengapa penting untuk growth? Ada tiga hal ini ya. Kejelasan tujuan, fokus, dan untuk pengukuran yang objektif. Berikutnya masih terkait mengapa penting untuk growth. Masih kelanjutannya yaitu untuk memotivasi dan meningkatkan produktivitas ya. Bisa menjadi, karena kalau kita ngelihat nih, ini berdasarkan pengalaman saya beberapa, kalau kalian ngelihat orang yang dalam tanda kutip entrepreneurship ya, solopreneur sendiri gitu, nggak usah ngelihat yang company gitu lah, orang yang usaha punya usaha sendiri gitu. Ketika mereka memfokuskan pada objektif dan indikator yang paling penting, saya ngelihat mereka tuh
kelihatan jelas juga pertumbuhannya gitu. Biasanya mereka di sosial media ada yang suka sharing gitu kan, dan yang mereka sharing kebanyakan adalah indikator mereka yang paling utama. Jadi fokus banget gitu. Akhirnya hal-hal yang mereka lakukan ya fokus mengarah gimana caranya untuk move gitu ya, atau meningkatkan kemajuan dari indikator yang ada. Sehingga mereka mereka pun akhirnya termotivasi dan meningkatkan produktivitas mereka dan mendorong akuntabilitas ya, juga membantu pengembangan profesional. Oke, saya akan mendemonstrasikan bagaimana menggunakan objektif dan indikator pada Mindful Day Plus. Ini saya sekarang ada di halaman Today Focus pada Mindful Day. Kemudian untuk yang user plus di sini ada yang namanya objektif ya, bisa kita klik. Oke, saya hapus dulu ini. Kita fokus ke sini. Saat ini objektif saya yang saya fokuskan adalah increase profit mindful day atau meningkatkan profit mindful day ya, tadi sesuai dengan yang tadi di slide. Kemudian indikatornya adalah mindful day plus active monthly subscriber dari 37 ke 100 ya. Jadi from 37 ke 100. Ini saat ini progresnya adalah 8% ya, menuju ke 100. Ada sekarang sudah 42 users yang plus. Ini kalau saya klik nanti di sini bisa saya update currentnya sekarang itu berapa. Ini from-nya ya, karena from nggak melulu dari nol kan, karena kemarin saya membuat objektif ini ketika usernya sudah 37 yang Mindful Day Plus ya, berarti saya from-nya 37 posisi saat ini. Dan kemudian saya berharap akan, atau saya berencana untuk meningkatkan sampai ke 100 ya. Jadi buat kalian yang nonton video ini dan belum langganan Mindful Day Plus, silakan langganan ya. Jadi saya juga nanti akan tracking di sini. Artinya akan nambah juga di sini ya, apa namanya, progres kemajuannya gitu. Dan kalian bisa menggunakan fitur ini juga untuk apapun target kalian supaya kalian lebih fokus dan bisa mencapai ke objektif kalian. Seperti itu ya. Jadi current 42 from 37 to 100. Misalkan nanti naik nih, oh sekarang sudah 70. Artinya sudah 52% nih. Bukan dari nol ya, tapi dari awal yaitu 37 ke 100. Progresnya sudah 52%. Nah, saya bisa, kalau misalkan naik signifikan seperti ini ya, naik gitu. Artinya apa yang saya lakukan itu works gitu ya, atau bekerja sebagaimana mestinya. Artinya ketika saya evaluasi, oke, saya akan melakukan itu lagi untuk meningkatkan. Tapi kalau misalkan saya sudah melakukan sesuatu, ternyata indikatornya tidak bergerak-bergerak, kita saat evaluasi berarti mikir dong, oh berarti apa yang saya lakukan selama ini tidak berguna, tidak mempengaruhi indikator utama ini. Berarti saya harus mikir, harus cara lain nih. Saya harus bereksperimen dengan hal yang lain. Bagaimana supaya indikatornya meningkat. Nah, ini juga salah satu manfaat dari kita memiliki objektif dan indikator, sehingga kita bisa evaluasi dengan lebih akurat gitu ya. Jadi nggak melakukan hal secara random, kita tidak melihat, memonitor apakah yang kita lakukan itu benar-benar berdampak atau enggak ya. Ketika sudah menggunakan objektif dan indikator, kita akan bisa melihat apakah usaha kita mempengaruhi pencapaian objektif kita, terlihat dari indikatornya yang bergerak naik atau tidak. Oke ya, oke. Jadi itu sebenarnya simpel aja seperti itu ya, objektif dan indikator. Tapi belum selesai, nanti ada kaitannya dengan fokus sprint. Kita fokus ke sini dulu. Jadi ini kita bisa nambahin lagi juga ya. Di sini ada berikutnya, misalkan yang lain, apalah. Bisa juga kalau yang tidak bersifat pekerjaan atau bisnis gitu ya. Misalnya menurunkan berat badan. Misal dari 89 kg ke 65 kg. Misal. Artinya indikatornya ya jelas BB-nya turun gitu kan. Dari 89 ke 65. Atau di sini mungkin bukan ini ya. Ininya lebih bugar misal, lebih bugar. Lebih bugar itu kan indikatornya salah satunya ini, misalnya berat badannya ideal gitu ya. Idealnya 65, misal sekarang 89 overweight. Nah, itu bisa juga di tracking gitu kan. Nanti kita set di sini, sekarang adalah 89. Idealnya adalah 65. Tuh ya. Kemudian current, sekarang
tadi misalkan 89, berarti kan masih 0%. Misalkan turun nanti besok turun jadi 79. Nah, wow, peningkatannya drastis ya, 42% menuju 65 kg. Jadi terpantau. Selain berat badan turun, misalnya kemampuan kita untuk melakukan chin up atau pull up, hang gitu ya. Karena kita pemula, nggak usah yang naik-naik dulu, tapi minimal gantung kayak gini aja buat berapa detik, misal. Ini karena sekarang kuatnya 5 detik misal. Ya, berarti formnya pun 5. Kemudian to-nya adalah ya karena pemula berarti katakanlah di breakdown ke 60 ya, 60 detik. Nggak usah yang lama-lama dulu. Misal kayak gini. Nanti kalau misalkan kita sudah olahraga terus kayak gitu ya, anteng nahan bisa nahan seperti ini ya kalau pull up ya. Pull up seperti ini. Kemudian increase gitu ya. Kemampuan kita sekarang sudah menjadi 10. Nah, artinya kan oh bergerak 9%, nanti terus 20. Oh, kita bisa lihat oke sudah 27% dari target yang kita inginkan. Artinya masih tetap harus berlatih lagi, pull up hang kayak gitu ya. Nanti ini indikator ataupun objektif dan indikator yang bersifat misalnya untuk kesehatan. Ada juga nanti bisa untuk yang lain ya, tapi kalian nggak usah terlalu banyak dalam satu waktu, nanti malah nggak fokus atau nanti malah terlalu beban gitu buat kalian. Jadi fokus aja satu, dua, atau tiga hal yang paling penting saat ini yang ingin diimprove ya. Berikutnya adalah ini juga indikator bisa memiliki sprint. Jadi kayak semacam action plan-nya gitu ya. Contoh ini di sini Mindful Day plus active monthly subscriber from 37 to 100. Apa nih? Apa rencana atau action plan yang akan saya lakukan supaya ini terwujud, supaya indikatornya ini meningkat gitu ya. Ini saya ubah dulu tadi sekarang posisinya di 42 ya. Ups, 42. Oke. Kita lihat bisa kita view sprint. Nah, di sini sudah ada 1 2 3 4. Ada 4 rencana sprint ya upcoming yang akan saya lakukan. Yang pertama ada merilis misalkan 14 reels ya tentang mindful day dan atau produktivitas in general. Kemudian saya akan menggunakan jasa influencer ya, 5 influencer misal. Ini saya sudah mengkontak atau deal dengan satu influencer sehingga saya masih butuh 4 lagi, misal seperti itu ya. Kemudian juga saya akan menulis 4 artikel ya. Sudah ada 3 dan baru 14. Ini kita lihat sudah ada 3 dari 14 dan ini adalah rencana-rencananya yang saat ini saya kepikiran ya. Artinya saya masih punya banyak lagi, masih kurang berapa itu. Kalau saya tambahkan satu lagi di sini, masih kurang lebih 10 lagi ide artikel yang harus saya tulis karena targetnya adalah 14 gitu ya. Misal seperti itu. Kita kembali dulu ke ini ya. Jadi indikator bisa memiliki sprint yang terkait gitu ya. Atau sebaliknya sprint bisa kita kaitkan dengan indikator tertentu ya. Jadi nanti setelah selesai semua nih, setelah sini 1 2 3 4 selesai, nanti saya bisa evaluasi, oh ini semua sudah saya lakukan, naik nggak ininya gitu ya, apa namanya, progres dari objektif ini, indikator ini naik nggak, indikator yang monthly subscribernya. Kalau nggak naik ya berarti wah ternyata reel dan artikel dan influencer dan yang ini yang sudah saya lakukan tidak ada gunanya untuk meningkatkan ini. Nah, saya harus berpikir lagi. Atau misalkan ternyata naik ya. Wow, artinya saya harus bisa, kalau mau naikin lagi saya harus mengulangi lagi. Oh, saya berarti harus buat konten lagi gitu kan. Saya harus bisa nyewa influencer lagi. Saya harus membuat artikel publish atau reels seperti itu. Oke. Nah, itu terkait dengan fokus sprint, objektif dan fokus sprint. Kalau kalian sudah membuat fokus sprint sebelumnya, kalian bisa tetap ke halaman fokus sprint pada biasanya gitu ya. Kalau sebelumnya kembali ke sini ya. Ini kalau misalkan saya mau membuat sprint baru ya, saya tinggal klik di sini ya, new sprint. Kemudian saya ganti judulnya apa gitu, rencananya. Misalnya apa ya? Misalnya bikin video YouTube. Karena YouTube agak berat lah ya. Effortnya misalkan 1 dari 5. Ini belum dibuat berarti 0 dari 5 gitu.
Ini kan defaultnya adalah masih letter ya, letter. Jadi kalau di sprint nanti masuknya ke letter, tapi bisa kita pindah ke upcoming juga langsung. Oke, itu kalau membuat sprint dari indikator. Nanti muncul juga di halaman fokus sprint tadi letter ya. Nah, ini bikin video YouTube dan di sini ada indikator terkait. Nah, kalau sprint-sprint yang sudah kalian buat sebelumnya gitu ya, dan belum ada indikatornya, ini tinggal klik aja di sini ada add to indicator. Klik, kemudian pilih ini objektifnya apa, misalkan masuknya ya ke ini apa sih? Ini mindful day improvement misal ya. Misal ini masuk ke increase profit, kemudian indikatornya yang monthly subscriber yang plus from 37 to 100. Saya klik, nah ini akan ke sini. Nanti kalau saya lihat di sini, dia akan masuk juga ya. Ini tadi mindful day improvement. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Karena ini video makingnya tadi berbunyi, saya lanjut lagi karena saya masih lanjut aktivitasnya ya karena masih ada closing nih. Itu demikianlah demo dari penggunaan objektif dan indikator ya. Oke, jadi ini adalah transformasi yang diharapkan ketika seseorang menggunakan objektif dan indikator. Jika sebelumnya fokus tidak jelas, maka sesudah menggunakan objektif dan indikator, fokusnya pada prioritas utama. Jika sebelumnya pencapaian subjektif dan sulit diukur, maka akan menjadi pencapaiannya itu terukur dan transparan. Sebelumnya berorientasi pada aktivitas saja, sekarang lebih berorientasi pada hasil, nggak cuma aktivitas. Dan sebelumnya akuntabilitas rendah, jika menggunakan objektif dan indikator, akuntabilitas akan menjadi lebih tinggi karena kita bisa melihat secara terus-menerus apa sih fokus utama saat ini dan apa objektif paling penting saat ini gitu ya. Kemudian juga keputusannya berdasarkan asumsi jika tidak menggunakan objektif dan indikator. Tetapi setelah menggunakan maka keputusannya akan lebih data driven. Seperti yang tadi saya contohkan, kita bisa evaluasi apakah usaha yang kita lakukan memengaruhi indikator atau tidak, dampaknya positif atau tidak. Kemudian jika sebelumnya kurang refleksi, maka sekarang kita bisa tadi ya, refleksi atau evaluasi rutin dan akhirnya bisa terus-menerus melakukan improvement atau continuous improvement. Oke, demikianlah penjelasan mengenai fitur baru di Mindful Day Plus yaitu objektif dan indikator ya. Silakan buat teman-teman yang sudah menggunakan Mindful Day Plus bisa memanfaatkan fitur ini. Dan buat yang belum berlangganan Mindful Day Plus, silakan coba dulu ya langganan Mindful Day Plus. Bisa kalian coba 1 bulan dulu, atau kalau kalian sudah yakin bisa 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan 1 tahun langsung. Lebih murah kalau semakin durasinya semakin panjang lebih murah ya. Bisa kalian lihat sendiri di pricingnya di halaman Mindful Day Plus. Oke, selamat siang, atau sampai jumpa di video berikutnya.